يا معشر المسلمين والمؤمنين رحمهم الله ويا عزيز رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت صحيح يا رجلان أمسك والإيمان يغفر له أمسكوا واسمعوا الله أبصروا واسمعوا عنه رحمه الله أبصروا واسمعوا عنه رحمه الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan wa 'azzamu qadruhu bidzalika wa ajzala fihi bil ihsan fihi tuftahul jinan Fathul Niran Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunfi qailaha minan niran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain. Ayat-ayatnya Kitabullah haqqa biqadri wa la ta'khudna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat kesayangan Allah, pada kesempatan yang baik ini mari kita mengaturkan dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesempatan nikmat sehingga kita bisa menjalankan kewajiban salat 5 waktu dan hadir di masjid ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat.
Dan mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan umur kepada kita sehingga kita bisa menikmati lagi bulan Ramadan. Satu bulan yang amat mulia. Di hari ini neraka ditutup, surga dibuka, semua setan-setan dibelenggu. Ini adalah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang baik. Seluruh amal akan diterima, segala dosa akan diampuni. Dan Ramadan betul-betul bulan yang penuh barokah dan maghfirah. Untuk itu marilah kita gunakan bulan ini sebaik-baiknya. Ceritakan di dalam hadis bahwasanya bulan Ramadan telah tiba, maka bersuaralah aras dan kursi dan lain-lainnya. Berbahagialah umat Muhammad yang mendapat kemuliaan dari Allah pada hari ini, dan memintakan ampun kepada umat Muhammad matahari, bulan, bintang-bintang, siang malam, burung-burung di angkasa, ikan-ikan di lautan, dan setiap sesuatu yang mempunyai roh kecuali setan. Maka Allah mengampuni umat Muhammad dan berfirman Allah, wahai malaikatku, jadikanlah puasamu dan tasbihmu di bulan ini untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah sekalian Allah, dan pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa bulan lamanya. Artinya kita menahan diri dari makan, tidak makan, tidak minum, dan tidak bercampur istri atau berseluruh di waktu fajar hingga masuk matahari atau waktu maghrib. Kewajiban puasa ini hanya untuk orang-orang yang berpuasa mengerjakannya. Adapun orang yang sakit dan sedang berpergian maka tak berdosalah jika tak berpuasa. Firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Artinya barang siapa di antaramu sakit atau tidak berpergian, maka wajib dia bayar puasa di hari yang lain. Maksud ayat tersebut ialah bagi orang sakit, ada orang yang berpergian jika tidak berpuasa, maka harus berpuasa jika dia telah sembuh atau sudah kembali ke tempat tinggalnya. Ada orang yang sudah tua dan tak kuat untuk berpuasa, maka ia tidak berpuasa, tidak usah mengganti puasa di hari lain, tapi ikut membayar fidyah saja, yaitu memberi makan seorang miskin. Firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah kalau tidak berpuasa, wajib membayar fidyah atau memberi makan seorang miskin. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, orang laki-laki dan perempuan yang sudah tua tak puasa lagi berpuasa, maka wajib mereka memberi makan seorang miskin bulan di tiap-tiap hari. Begitu pula bagi orang yang mengandung dan menyusui cukup membayar fidyah saja. Jelasnya setiap satu hari yang ia tak berpuasa harus memberi makan satu orang miskin. Adapun orang perempuan yang sedang berhaid tidak boleh bayar fidyah, tapi berpuasa di hari yang lain. Kaum muslimin zaman rahmatullah. Setiap perintah Allah itu ada manfaatnya dan faedahnya bagi kita, termasuk amal puasa. Jangan sampai kita punya anggapan bahwa agama itu menghambat bagi kemajuan kita. Tidak, sekali-kali tidak. Ibadah yang kita lakukan adalah dari kepentingan kita sendiri. Seperti puasa ini, di samping kita dapat pahala besar dari Allah,
kita juga dapat memperoleh kemanfaatan yang seperti yang dijelaskan oleh Nabi di sebuah hadisnya, sumu tasimu, artinya puasalah kamu, niscaya kamu menjadi sehat. Bukan berarti tujuan puasa dari puasa ini bisa agar kita menjadi sehat, bukan, tapi diwajibkan bagi kita ialah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, artinya orang yang berpelihara dari kejahatan. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, semoga agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa atau orang yang berpelihara dari kejahatan. Jadi menurut ayat tersebut, tujuan puasa adalah untuk menjadikan kita agar menjadi orang-orang yang takwa. Kita barangkali sering berpuasa di bulan Ramadan, tapi ternyata kita belum sampai ke tingkatan mutakin. Itu karena kita puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Mengunjung tetap jalan pilih hati bertambah syukur. Jadi makin bersama muslim masih kita lakukan. Mana mungkin kita akan memperoleh hikmat dari puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu sayyimun laisa lahu min siyamihi illa jumi wal aqab." Berapa banyaknya orang-orang yang berpuasa yang tak memperoleh apa-apa hikmah dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Agar kita dalam puasa tersebut ini betul-betul mendapatkan hikmah dari puasa tersebut. Marilah kita penuhi syarat dan hukumnya. Ada baiknya jika kita menurut nasihat tetap bertakbir jawabaan, ida suta falyasum dan agar ayasuka bagi syadaka. Artinya jika engkau berpuasa hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu ikut berpuasa juga. Jadi selain kita tidak makan dan tidak minum, kita juga mengajak telinga kita untuk berpuasa. Artinya telinga hanya kita pakai untuk mendengarkan hal-hal yang baik saja, tidak dari pendengaran omong kosong. Begitu juga mata harus kita palingkan dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti melihat kemaksiatan dan melihat perempuan yang bukan muslim. Dan boleh juga kita ajak berpuasa dari omong kotor, mencaci dan mencela orang lain. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Ringkasnya, selama bulan Ramadan seluruh anggota tubuh kita harus kita arahkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Hijatul Imam Ghazali, puasa itu ada 3 macam. Satu yaitu puasa umum, yaitu puasa yang ulang-ulang yang hanya sekedar meninggalkan makan dan meninggalkan minum serta tidak bercampur dengan istrinya di waktu siang. Dan kedua, puasa khusus, yaitu puasanya orang-orang yang sampai meninggalkan makan minum dan bercampur dengan istrinya di siang hari, tidak bercampur juga menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa khusus, yaitu puasanya orang-orang yang seperti di atas tadi, cuma ditambah pikirannya juga ikut berpuasa. Artinya dipikirkan yang diinginkan cuma hal-hal agama, dia jauhkan segala pikiran yang mengarah kepada hal-hal dunia. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikri hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi ja'ala yawmal jum'ati syahidal 'ajab wa qasahu bi sa'ati du'a'u bihi nasrul jami'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil qamari man jalakati wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bisirri wal 'alan wa tadabbaru sama rahmatan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'idu Allahumma ja'alna wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Allahumma ta'ala askatu barakatuh. Alitabi tabi sabila bisa dihargai warhamna ma'rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat innal baqiya min banda innaka ta'lamu bahwa wa qad yafaja Allahumma subhanahu wa ta'ala. Allahumma ahdina farwa muslimin kata ila alaihi kalimat kalimati. Allahumma ja'al hadha salat Indonesia syarikatan muslimin wa fatana min al-fatata Allahumma la ta'lam alaina dzunubina la sya'al kawala Rabbana atina wa lana iman wa tajidna dalam waqtin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wal yatama wal masakina wa bayyana